Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 901. Chapter 901, Penyembuhan Roh Kudus. Muye sama bersemangatnya saat melihatnya. Dia bergegas ke arah Tang Wulin dan memeluknya erat-erat. Ini luar biasa. Kupikir murid terbaik sekte tubuh dalam 1000 tahun terbunuh bersama dengan semua orang, tapi disinilah kau, aman dan sehat. Tentu, yang lain tahu Muye, selain Yali dan Bu Yue telah kehilangan ingatannya. Mereka semua maju dan memberi penghormatan. Baiklah, mari kita bicara lebih banyak di dalam. Rumah batu itu menyatu dengan baik dengan pegunungan di sekitarnya sehingga bahkan bisa terlewatkan bahkan jika dilihat dari satelit. Setelah mereka memasuki rumah batu, mereka menemukan bahwa itu adalah dunianya sendiri. Rumah itu langsung terhubung dengan pegunungan di belakang, dan ada gua yang sangat luas di dalamnya. Setidaknya ada selusin master jiwa dengan basis kultivasi yang tangguh di dalamnya. Itu terlihat dari karakteristik luar mereka bahwa mereka semua adalah master jiwa dari sekte tubuh. Guru, bagaimana kabar paman tuanku sekarang? Tanya Tang Wulin. Muye berkata, kondisinya masih stabil, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Orang yang menyerangnya adalah master jiwa jahat yang dekat dengan jajaran limit Douluo. Jika bukan karena armor perang 3 kata paman tuanmu, aku khawatir dia tidak akan bisa dibantu. Ayo, aku akan membawa kalian semua padanya. Tang Wulin berbalik ke arah Roh Kudus Douluo. Bibi Yali, kamu. Yalilah yang menyuruh mereka untuk memanggilnya seperti itu daripada menggunakan yang mulia. Yali mengangguk. Muye menatapnya dengan mata tertuju pada wajahnya. Dia menghela nafas dalam hati tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia memimpin jalan di depan semua orang. Zhenhua telah memulihkan diri di bagian dalam dari kedalaman gunung. Dia telah berbaring dengan tenang di atas tempat tidur yang terbuat dari batu dan menutup matanya dengan rapat. Wajahnya pucat, dan di permukaan kulitnya, aura kehijauan samar bisa dilihat. Itu membuat seluruh interior ruang batu tampak muram. Muye merendahkan suaranya dan berkata, ketika armor perang mencapai peringkat 4 kata, itu mencapai sejumlah kecerdasan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya tubuh kedua master jiwa. Kondisi Zhenhua saat ini adalah baju besi perangnya telah melindungi organ vitalnya dan berhasil memblokir invasi roh jahat. Namun, roh jahat ini terlalu kuat. Saya sudah mencoba banyak metode, hanya untuk hampir menginfeksi saya juga. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kekuatan armor tempur 4 kata miliknya, yang paling bisa dia lakukan adalah mempertahankan kondisi keseimbangan ini. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi jika situasi ini terus berlanjut. Yali berjalan ke sisi tempat tidur Zhenhua. Ketika dia melihat cahaya kehijauan di wajah Zhenhua, matanya akhirnya memiliki kilau kehidupan di dalamnya. Cincin jiwa naik perlahan dari bawah kakinya. Dengan aura divine yang secara bertahap meningkat, atmosfer gelap di dalam gua segera menyebar. Dengan melepaskan jiwa bela dirinya, tubuhnya sendiri sepertinya telah disegarkan. Penampilan awalnya yang layu mendapatkan kembali keindahannya yang tiada taraf. Muye, yang melihat dari samping, tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Cincin jiwa Yali bersinar terang, dan dia memancarkan cahaya putih lembut dari tubuhnya. Cahaya menutupi tubuh Zhenhua dan memasukinya seperti untaian sutra. Di atasnya, pusaran putih bercahaya mulai terbentuk. Aura kehijauan yang menempel padanya tersedot keluar seperti benang oleh tarikan pusaran putih. Tanpa suara, itu ditelan oleh cahaya putih dan menghilang. Teriakan melengking terdengar. Itu terdengar persis seperti raungan hantu yang geram. Namun, di hadapan pusaran putih, tangisan para hantu ini mulai melemah. Bola kehijauan secara berurutan tersedot keluar dari tubuh Zhenhua dan digiling menjadi debu oleh pusaran. Warna kulit Zhenhua mulai membaik. Muye melihat perlakuan Yali terhadap Zhenhua dengan takjub. Dia tidak bisa menahan perasaan terguncang. Dia tahu bahwa ini adalah master jiwa peringkat Hyper Douluo dari gelombang kejut aura Yali. Juga, Yali bukanlah Hyper Douluo biasa, tetapi sistem pemulihan Hyper Douluo. Apa maksudnya ini? Setidaknya, sejauh yang dia ingat, dia belum pernah melihat master jiwa sistem pemulihan dengan peringkat seperti itu. Sudah sangat sulit bagi sistem pemulihan untuk berkembang ke peringkat judul Douluo, tinggalkan Hyper Douluo sendiri. Selain itu, jajaran cincin jiwa Yali sama sekali tidak lemah.
Dua dari cincin jiwanya berwarna merah sedangkan yang lainnya semuanya hitam. Bahkan Muye sendiri tidak bisa menandinginya dalam hal peringkat cincin jiwanya. Orang ini pasti memiliki posisi tinggi di Akademi Shrek, kan? Ketika bola lampu hijau terakhir dihisap, tatapan Yali berubah menjadi suram. Tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan. Pertama, sepasang sayap emas besar terbentang di belakangnya. Tak lama kemudian, baju besi emas muncul dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, sepenuhnya menyelimuti dirinya. Cincin cahaya emas muncul dari bawah kakinya. Di dalam cincin emas, banyak pola berbentuk bulu emas yang terjalin satu sama lain. Pada penampilannya, seakan-akan seluruh gua itu dicat emas. Kesuraman awal tidak terlihat dimanapun. Pada saat yang sama, seluruh ruang gua dipenuhi dengan aura dewa. Sebuah himne bergema di seluruh gua. Itu tak terlukiskan menyenangkan di telinga. Setiap orang yang hadir di sana merasa seolah-olah jiwa mereka dimurnikan. Sebuah mahkota muncul di kepala Yali, dengan 3 malaikat kecil menari di atasnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan tongkat emas yang bersinar muncul di genggamannya. Auranya langsung dinaikkan ke tingkat di mana bahkan Muye harus melihat dengan kagum. Armor pertempuran 4 kata. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir di sana menyaksikan Roh Kudus Douluo melepaskan baju perang dan jiwa bela dirinya dengan kekuatan penuh. Meskipun auranya luar biasa, itu tidak mendominasi atau menekan. Sebaliknya, itu membuat semua orang merasa jiwa mereka dimurnikan. Dia menunjuk tubuh Zhenhua dengan tongkatnya. Segera, kulit Zhenhua berubah menjadi ungu. Kemudian, masa ungu ini mulai melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan membentuk tengkorak ungu besar di udara. Itu meraung di Yali. Mata Yali bersinar dengan warna keemasan dewa juga. Mereka dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan, Roh Kudus. Seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari ujung tongkatnya. Tengkorak ungu bersinar terang dengan cahaya ungu, tapi itu hanya bertahan sesaat. Itu dihancurkan oleh cahaya suci itu dan dimurnikan. Namun, pikiran jahat juga menggema di dalam gua, Roh Kudus tidak mati. Cahaya keemasan meredup dan Yali menarik kembali armor perang 4 kata ke tubuhnya. Auranya yang kuat menghilang, tapi anehnya, rambut putih keabu-abuannya telah berubah menjadi hitam lagi. Penampilannya juga dikembalikan ke kecantikannya yang tak bernoda. Energi hidupnya, yang telah dia keluarkan sebelum ini, sepertinya telah terisi kembali setelah jiwa bela dirinya dilepaskan. Sebenarnya, di peringkat Yali, ketika dia menggunakan armor tempur 4 kata, basis kultivasinya bisa mencapai jajaran limit Douluo. Dengan basis kultivasinya, tidak akan mudah bahkan jika dia ingin mati, apalagi menghabiskan energi hidupnya. Kulit Zhenhua sudah kembali normal saat warnanya perlahan kembali padanya. Semua jejak kesuraman telah lenyap. Muye menatap Yali dengan kaget. Kemudian, dia melihat ke arah Zhenhua sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Yang Mulia." Yali hanya menggelengkan kepalanya pelan dan berjalan ke samping. Tatapannya kembali ke tampilan tak bernyawa, dan dia kembali menyerupai orang mati yang berjalan. Tepat ketika Tang Wulin dan yang lainnya merasa bahwa Zhenhua membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia pulih, pengrajin ilahi yang berbaring di tempat tidur batu menghela nafas panjang dan perlahan membuka matanya. Tidak dapat disangkal bahwa Roh Kudus Douluo adalah yang terbaik di dunia dalam hal penyembuhan. Zhenhua duduk. Dia memandang dirinya sendiri, lalu dia melihat Tang Wulin dan Muye di sampingnya. Dia berkata dengan heran, "Saya baik-baik saja." Roh jahat itu. Dia setengah menjalani hukumannya ketika dia melihat Roh Kudus Douluo berdiri di samping. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia Roh Kudus." Yali meliriknya dan mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun. Zhenhua menenangkan emosinya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa itu berkat dia bahwa dia bisa keluar dari ini tanpa cedera. Namun, dia juga bisa tahu dari tatapan Yali bahwa dia telah mengalami pukulan yang mengerikan. Soul Land 3 Chapter 902. Chapter 902, Analisis Pengrajin Ilahi. Tang Wulin berinisiatif berjalan ke depan. Setelah memberikan penghormatan kepada Zhenhua, dia menceritakan kejadian pada hari ketika Akademi Shrek diserang. Saat Muye dan Zhenhua mendengarkan ceritanya, ekspresi mereka berubah suram dari menit ke menit. Hanya Tang Wulin dan yang lainnya yang berdiri di depan mereka sekarang yang tahu detail tentang apa yang terjadi ketika kota Shrek dihancurkan. Sebelum amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, semuanya jatuh. Bahkan pohon emas Akademi Shrek, yang diandalkan untuk perlindungannya sendiri, telah benar-benar lenyap.
Suasana di dalam gua terasa mencekik. Zhenhua memandang Tang Wulin. "Wulin, apa yang kamu rencanakan?" Tang Wulin merendahkan suaranya, "Aku akan mengamati bagaimana perkembangannya lebih dulu. Saya akan menunggu sampai situasi di benua stabil sebelum kita memikirkan cara untuk membangun kembali Shrek secara perlahan. Sebelum hal lain, pertama-tama kita harus meningkatkan diri kita sendiri ke peringkat Master Armor Perang 2 kata. Paman Tuan, Guru, tahukah Anda di mana kita bisa menemukan harta surga dan bumi yang disebut Velvet Skyridge Chrysanthemum?" Bibi Yali mengatakan bahwa benda ini dapat membantu Gu Yue mendapatkan kembali ingatannya. Tanpa ragu, Master Sekte dari Sekte Tubuh dan Pengrajin Ilahi berpengetahuan luas. Itulah mengapa Tang Wulin bertanya kepada mereka tentang ini dengan tergesa-gesa. Mu Ye mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya." Zhenhua berkata, "Saya hanya mendengarnya juga. Velvet Skyridge Chrysanthemum ini sangat bermanfaat bagi para master jiwa yang mengembangkan teknik tubuh. Saya pikir ada tempat yang pasti akan memilikinya. Banyak harta surga dan bumi yang paling langka dapat ditemukan di sana, terutama sistem tumbuhan." Tang Wulin sangat senang. "Di mana tempat ini?" Zhenhua berkata, "Lokasi rahasia Sekte Tang. Apakah Anda masih ingat segel api es Sekte Tang yang diberikan Douluo Asmara? Segel itu adalah jalan masuk ke tempat itu. Tapi Anda harus terlebih dahulu menghubungi atasan di Sekte Tang." Ketika Sekte Tang disebutkan, tatapan Tang Wulin segera menjadi gelap. Markas Sekte Tang juga mengalami pukulan yang menghancurkan. "Jangan marah sekarang. Sekte Tang dan Shrek berbeda. Semua yang dimiliki Akademi Shrek ada di kota Shrek. Ketika kota Shrek dihancurkan, itu sama dengan menghancurkan pilar terpenting Shrek. Tapi Sekte Tang berbeda. Meskipun sejumlah besar elit Sekte Tang berkumpul di markas, yang penting adalah hanya sumber daya yang dihancurkan, dan bukan orang-orangnya. Dari apa yang saya tahu, Douluo Asmara dan Douluo Herles tidak berada di dalam markas pada saat itu. Kalau tidak, mereka mungkin bisa mencegah kehancuran yang disebabkan oleh dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer jika keduanya bekerja sama dengan Atlas Douluo. Bahkan jika mereka tidak bisa, kerusakannya tidak akan terlalu parah." Ketika dia mendengar ini, mata Tang Wulin berbinar. Jika Sekte Tang dapat mempertahankan kekuatan mereka sampai batas tertentu, maka itu pasti akan sangat membantu mereka dalam misi mereka untuk membangun kembali Shrek di masa depan. Mereka akan terlalu lemah untuk melakukan apapun jika tugas raksasa diserahkan kepada 8 atau 9 dari mereka. Zhenhua sedikit menyipitkan matanya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Tidak ada yang mengharapkan serangan mendadak ini dari kultus Roh Kudus. Kami sama sekali tidak tahu bahwa kultus Roh Kudus memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, mereka mungkin baru saja membuka diri sepenuhnya dengan ini. Meskipun mereka menghancurkan kota Shrek, mereka juga menderita kerugian besar. Aku tahu tentang amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dengan sangat baik. Ketiga God Killer disegel setelah dibuat. Bukan hanya kekuatan destruktif mereka yang terlalu besar, tetapi juga karena terlalu sulit untuk mengaktifkannya. Diperlukan energi yang sangat besar. Sederhananya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada seluruh kota Shrek hampir tidak dapat mengaktifkan 3 amunisi jiwa tetap ini. Itulah mengapa, kultus Roh Kudus pasti mengalami kerugian besar juga dari serangan mendadak yang mereka luncurkan ini. Satu-satunya hal adalah saya tidak tahu metode mana yang mereka gunakan untuk mengaktifkannya. Dengan keadaan sekarang, benar-benar kekacauan di luar, tapi pemerintah federal harus bisa menstabilkannya dalam beberapa waktu. Ketika poin itu tiba, kita harus mengamati siapa yang paling diuntungkan dari kejadian ini. Mereka kemungkinan besar terkait dengan kultus Roh Kudus. Kalian semua masih sangat muda, dan masa muda berarti harapan, meskipun para master jiwa, termasuk master jiwa pertempuran, tidak dijunjung tinggi dibandingkan dengan masa lalu karena kemajuan pesat teknologi jiwa. Namun, saya harus memberitahu Anda semua ini, jangan pernah kehilangan kepercayaan pada diri Anda karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer ini. Sebenarnya, seorang Master Armor pertempuran 4 kata dengan peringkat limit Douluo tidak akan kalah dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Dengan sumber daya benua saat ini, mustahil bagi federasi untuk mengembangkan senjata dengan peringkat seperti itu. Kultus Roh Kudus bahkan mungkin telah mempersiapkan selama 1000 tahun untuk serangan ini. Itulah mengapa, apapun yang terjadi, sangat penting bagi Anda semua untuk bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jadi, kupikir itu adalah keputusan yang paling cocok bagi kalian semua untuk mengangkat dirimu ke peringkat Master Armor Perang 2 kata.
Meski begitu, kalian semua juga harus mencari jalan untuk masa depan kalian sendiri. Shrek benar-benar hancur, dan tidak akan mudah untuk membangunnya kembali. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan individu. Anda akan membutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Bahkan jika sekte Tang utuh, tidak mungkin itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Itu karena Shrek terlalu kuat, begitu kuat sehingga seluruh federasi harus takut padanya. Kali ini, ketika kultus Roh Kudus menghancurkan kota Shrek, itu juga menghancurkan banyak ahli. Mungkin hanya ada tanda-tanda bahwa federasi membantu mereka dari bayang-bayang. Oleh karena itu, jika kalian ingin membangun kembali Shrek, maka Anda harus memiliki pengaruh yang cukup di dalam federasi. Ketika dia mengatakan ini, Zhenhua berhenti. Dengan suara yang penuh pemikiran, Tang Wulin bertanya, "Paman Tuan, apa yang Anda sarankan untuk kami lakukan?" Zhenhua berkata tanpa ragu, "Minta. Jika saya ingat dengan benar, itu pernah menjadi tujuan Anda untuk bergabung dengan militer setelah Anda lulus dari akademi. Ini adalah pilihan yang sangat cocok. Militer tidak bergantung pada dunia politik. Meski terbagi dalam banyak faksi, faksi-faksi ini relatif otonom. Dalam keadaan seperti itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah mendapatkan kendali atas sumber daya militer yang cukup dan naik pangkat. Di masa depan, hanya mungkin bagi kalian untuk membangun kembali Shrek ketika Anda memiliki kekuatan bela diri yang cukup." Ye Xinglan berkata dengan cemberut, "Yang mulia, kami memiliki begitu banyak senior yang lulus dari Akademi Shrek dan telah memantapkan diri mereka dalam posisi kepemimpinan di seluruh benua. Bisakah mereka tidak melangkah maju saat kita akan membangun kembali Shrek?" Zhenhua berkata dengan datar, "Nak, jangan naif. Anda tidak salah jika mengatakan bahwa Akademi Shrek memiliki siswa di mana-mana. Jika panggilan klarion dilakukan, saya yakin banyak yang akan merespons. Namun, saat itulah Akademi Shrek masih ada. Hanya dengan begitu hal itu akan memiliki efek yang begitu besar. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Shrek kuat, tetapi Shrek tidak lebih sekarang. Orang-orang Shrek telah kehilangan inti mereka. Lalu, saat kalian menelepon untuk berkumpul, menurut kalian berapa banyak orang yang bisa kalian kumpulkan? Seseorang pasti akan tercemar oleh masyarakat begitu dia menjadi bagian darinya. Mereka juga akan memikul lebih banyak tanggung jawab di pundak mereka. Mereka akan memiliki keluarga dan ikatan. Lalu, dalam keadaan seperti itu, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan menghadapi kematian tanpa henti dan menemani kalian untuk membangun kembali Shrek bersama? Melihat dari sudut pandang lain, meskipun kalian semua adalah anak muda yang sangat berbakat, pernahkah kalian mempertimbangkan fakta bahwa basis kultivasi kalian hanya berada di jajaran Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa? Entah berapa banyak senior Anda yang memiliki basis kultivasi yang lebih unggul dari Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memanggil mereka? Apa yang memberi Anda hak untuk mewakili Shrek? Tidak pernah cukup hanya mengandalkan kata-kata dari Shrek Seven Monsters saat ini kecuali saatnya tiba di mana Anda semua dapat menjadi Master Armor Tempur 4 kata dan memiliki kekuatan yang dapat mengejutkan massa. Hanya dengan begitu itu mungkin. Anda harus ingat, untuk membangun kembali Shrek, Anda tidak boleh kekurangan kekuatan dan kekuatan. Soul Land 3 Chapter 903. Chapter 903, Rencana. Kata-kata Zhenhua terdengar tegas, kuat, nyaring, dan tegas. Seolah-olah kata-katanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang mencerahkan Tang Wulin dan teman-temannya. Ya, seperti yang disebutkan Tang Wulin, mereka hanya bisa bergantung pada diri mereka sendiri sekarang. Di sisi lain, mereka masih jauh dari cukup kuat untuk memulihkan dan membangun kembali Shrek. Hanya ada satu alasan dan itu adalah karena mereka terlalu lemah. Saya mengerti, Ye Xinglan mengangguk dengan keras. Kalian semua tidak boleh masuk militer dengan nama asli kalian. Saya akan memikirkan sesuatu tentang identitas Anda. Saya yakin Anda semua telah mempelajari keterampilan merias wajah. Anda semua membutuhkan persona baru. Anda harus menggunakan identitas baru Anda untuk berjalan di masyarakat saat Anda sedang membangun kekuatan Anda. Zhenhua berbicara dengan ekspresi serius, mungkin seseorang terlihat baik untuk memulai masalah karena dunia telah terlalu lama damai. Kalian semua bukan hanya harapan Shrek tapi juga harapan masa depan benua Douluo. Jika prediksi saya benar, fraksi Elang akan menggunakan penghancuran kota Shrek untuk mengadvokasi perang. Mereka akan menggunakan dalih berperang melawan teroris untuk memperluas angkatan bersenjata dan perangkat keras militer. Selalu ada orang yang tujuannya adalah menyatukan seluruh Douluo Star. Saya khawatir perang akan segera pecah. Tidak hanya secara internal tetapi, sangat mungkin, juga secara eksternal. Tentu saja,
ini hanya dugaan sekarang. Kami masih perlu memantau situasi untuk mencari tahu kemana arahnya. Mu Ye berbicara, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan kembali? Zhen Hua tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa kembali sekarang. Aku hanya akan menjadi target jika aku kembali terlalu cepat, tanpa kekuatan Akademi Shrek dan dukungan dari markas Tang Sekte. Tang Wulin berbicara, Paman Tuan, Guru Mu Chen ada di markas Asosiasi Pandai Besi di Heaven Do City sekarang. Dia berkata bahwa dia mengendalikan situasi apa adanya. Mata Zhen Hua berbinar, Mu Chen ada di sana. Itu luar biasa dan membuat kepulanganku semakin tidak perlu. Lebih baik tetap berada dalam bayang-bayang daripada dalam terang. Saya tidak menyangka bahwa pengaturan asosiasi akan berguna sekarang. Wulin, kalian semua harus tinggal di sini dan mengerjakan baju besi perang 2 kata kalian dulu. Saya akan memberikan beberapa panduan untuk membuat baju perang untuk kalian semua. Ketika Anda selesai membuat baju besi Anda, saya akan menghubungi Tang Sekte untuk membantu menyembuhkan pacar kecil Anda. Setelah perawatannya selesai, kalian semua akan mendaftar di militer. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan segar dan termotivasi ketika pikirannya diluruskan. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya pasti dilakukan dengan melihat situasi saat ini. Tang Wulin dan teman-temannya tetap tinggal dan mulai menempa armor tempur mereka sekali lagi di bawah bimbingan Zhen Hua. Zhen Hua hanya memberikan beberapa opini terarah, tetapi operasi spesifik semuanya dilakukan sendiri. Dalam pembuatan baju besi perang 2 kata, pertama-tama mereka harus menaikkan semua logam baju besi mereka menjadi logam yang ditempa jiwa sebelum menambahkan sayap, diikuti dengan membuat sirkuit nanti. Di sisi lain, bagian tersulit dari keseluruhan proses tidak terletak pada prasasti rangkaian akhir. Baik Yuan Yehui dan Ye Xinglan dapat menyelesaikan tugas itu dengan cukup mudah. Mereka memiliki kekuatan jiwa yang memadai untuk menyelesaikan prasasti sirkuit dengan basis budidaya kaisar jiwa mereka. Proses penempaan adalah yang paling sulit dari semuanya. Lebih tepatnya, rencana yang dibuat Tang Wulin sebelumnya untuk menggunakan paduan roh dalam baju besi pertempuran 1 kata mereka telah menempatkan lebih banyak tekanan pada dirinya sendiri. Armor pertempuran 1 kata yang terbuat dari paduan roh dapat mengurangi penggunaan sumber daya dalam sisik besar. Tidak perlu menyia-nyiakan bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju besi perang 1 kata karena bisa digunakan lagi untuk baju besi perang 2 kata. Kesulitan penulisan rangkaian inti akan berkurang sedemikian rupa sehingga mereka hanya perlu sedikit meningkatkan kompleksitas dan fitur khusus rangkaian. Namun proses penempaan untuk metode ini bahkan lebih sulit daripada membuat baju besi perang 2 kata secara langsung. Pertama, Tang Wulin tidak mampu melakukan kesalahan karena kegagalan bukanlah pilihan. Dia harus berhasil pada percobaan pertama tanpa memiliki kesempatan untuk mencoba. Selain itu, dia harus memastikan bahwa dia tidak mempengaruhi sirkuit inti asli saat dia menempa, sementara secara bersamaan dia perlu memadukan logam baru. Dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa menyelesaikan tugas seperti itu ketika dia menjadi pandai besi peringkat 6. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia sudah menjadi Saint Craftsman. Saint Craftsman termuda dalam sejarah seluruh benua Douluo. Palu ganda Tang Wulin mengetuk baju besi emas di depannya. Aroma aura lembut secara alami dipancarkan dari tubuh Tang Wulin dengan setiap ketukan yang dia buat. Aura ini, yang untuk menyesuaikan armor pertempuran di bawah palu tempanya dengan sempurna, tidak hanya berasal dari fluktuasi kekuatan jiwanya tetapi juga fluktuasi esensi darahnya dan bahkan dukungan dari kekuatan spiritualnya yang besar. Sepasang palu tempa di tangan Tang Wulin sangat berbeda dari sebelumnya. Palu logam berat asli yang ditempa dengan roh telah berubah menjadi palu logam berat yang ditempa jiwa sekarang. Perbedaan antara penempaan jiwa dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan jiwa tidak hanya memberikan kehidupan tetapi juga kecerdasan pada logam. Logam yang mengandung kecerdasan bisa berempati dengan tuannya. Dengan demikian, suara yang dibuat oleh sepasang palu heavy metal yang ditempa oleh jiwa setiap kali mereka mengetuk armor pertempuran itu berbeda. Itu akan sedikit terdistorsi, sesuai dengan niat Tang Wulin untuk menghindari pola yang rumit, dengan akurasi sedemikian rupa sehingga dia tidak mengubah lurik asli dan juga meningkatkan kekuatannya sesuai kebutuhan. Satu ketukan dari palu itu sama dengan efek lusinan ketukan di masa lalu. Ini adalah manfaat dari penempaan jiwa, dan Tang Wulin dapat melakukan kontrol yang lebih tepat dan sangat mengurangi kemungkinan kegagalan. Penempaan baju besi perang 2 kata membutuhkan logamnya untuk ditinggikan menjadi logam yang ditempa jiwa dan juga penambahan jenis logam lain untuk mencapai paduan yang lebih kuat. Hanya Saint Craftsman yang mampu menyelesaikan semua ini dengan sempurna.
Sisa dari kelompok itu berdiri di dekatnya saat mereka memandangnya, termasuk Saint Craftsman Zhenhua yang tidak tertandingi pada masanya. Peninggian Tangulin ke Saint Craftsman dilakukan di bawah bimbingan Zhenhua, tetapi bahkan dia bisa melihat seni tempaan Tangulin. Ini adalah puncak dari pelatihan yang diterima Tangulin dari Mu Ye. Bertahun-tahun akumulasi pengalaman akhirnya memungkinkan dia untuk mengendalikan kekuatannya yang tak terduga. Pengendalian diri Tangulin sudah jauh lebih besar dari sebelumnya, dan ini dikombinasikan dengan penempaannya memungkinkannya untuk menstabilkan level Saint Craftsman dalam beberapa bulan singkat. Meskipun dia masih tidak mampu bersaing dengan pengalaman mendalam Mu Chen sebagai Saint Craftsman, tapi itu sudah sangat mudah baginya untuk menyelesaikan proses penempaan baju besi pertempuran dua kata. Di sisi lain, saat mereka menonton Tangulin, 7 monster Shrek lainnya merasa bahwa penempaannya sekarang jelas jauh lebih santai dibandingkan dengan sebelumnya. Dia tampak kurang suram, namun setiap ketukan yang dia buat menghasilkan suara merdu yang mirip dengan ritme musik. Ketukan keras dari masa lalu tidak lagi terdengar. Proses penempaannya yang luar biasa membuat mereka merasa nyaman, seolah-olah jiwa mereka terangkat seiring dengan ketukan lembut palu. Sulizi adalah orang pertama yang duduk bersila. Dia merasa tercerahkan setelah mendengarkan suara tempaan Tangulin. Teman-temannya duduk berturut-turut dan memasuki kondisi meditasi dengan tenang juga. Hanya Gu Yue yang tetap menatap Tangulin dengan mata besarnya, tanpa berkedip. Dia kadang-kadang memiringkan kepalanya, terlihat bingung seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tangulin pertama kali mulai menempa baju besi perangnya sendiri. Ini bukan karena keegoisan tetapi karena dia tidak benar-benar yakin dengan kemampuannya untuk meningkatkan armor pertempuran untuk pertama kalinya. Dia tidak akan pernah bisa membiarkan dirinya bereksperimen dengan perlengkapan perang teman-temannya. Selain itu, dia paling akrab dengan baju besinya sendiri. Pada kenyataannya, setelah dia mulai menempa sekering, dia memasuki keadaan yang membuat prosesnya tampak seperti itu. Dia pertama kali menyelesaikan penempaan cakar naga emas kanannya. Cakar naga emas sekarang tampak sedikit lebih tebal dan lebih berat dibandingkan dengan itu dari baju besi pertempuran satu katanya. Pola di atasnya diukir lebih dalam sementara seluruh cakar juga sedikit lebih besar. Ada lebih banyak ruang tersisa baginya untuk melakukan prasasti sirkuit jiwa nanti. Warna emas muda asli dari armor tempurnya menjadi lebih dalam setelah menyatu dengan logam langka jenis ketiga. Itu memancarkan pesona yang menyenangkan saat logam itu mulai mekar dengan vitalitas setelah ditingkatkan dari ribuan yang disempurnakan menjadi Tangulin yang ditempa dengan roh bahkan bisa merasakan apa yang tampaknya pori-pori pada logam ini yang berubah saat dia bernapas. Dia awalnya berencana untuk menambahkan 2 jenis logam langka untuk menempa armor pertempuran 2 kata miliknya. Namun, dia memutuskan untuk tidak melakukannya pada akhirnya dan hanya menambahkan 1 jenis logam langka atas saran Zhenhua. Zhenhua menyarankan Tangulin untuk melakukannya karena level penempaan Tangulin meningkat terlalu cepat, jadi dia mungkin akan segera mencapai semacam terobosan. Armor pertempuran 2 kata adalah inisiasi sebenarnya dari baju besi perang. Tangulin sudah menjadi Saint Craftsman, jadi dia mampu menggabungkan 2 jenis logam, tetapi dia baru saja mencapai peringkat seperti itu. Memadukan terlalu banyak jenis logam akan sangat menguji tingkat keahliannya saat ini. Untuk memastikan bahwa baju besi pertempuran mereka akan sempurna di masa depan, Tangulin hanya bisa menambahkan 1 jenis logam untuk ditempa untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimanapun, mereka masih perlu menempa baju besi perang 3 kata dan 4 kata. Akan lebih baik jika dia bisa menempa dengan keyakinan total saat itu. Soul Land 3 Chapter 904. Chapter 904 Kepedulian Sensing. Dalam keadaan normal, 1 set baju besi perang 2 kata hanya akan membutuhkan logam yang ditempa roh. Oleh karena itu, sangat jarang seorang master armor pertempuran menggunakan sebuah paduan armor pertempuran 2 kata, apalagi 3 jenis paduan itu sebagai tanduk unicorn. Armor pertempuran 2 kata adalah peningkatan besar-besaran dari baju besi pertempuran 1 kata, jadi fungsi paduan itu secara bertahap akan terungkap. Itu sudah cukup untuk basis budidaya mereka saat ini. Tangulin selesai menempa sepotong baju perang, diikuti oleh Ye Xinglan membawanya ke ruang anekoik lain untuk menyelesaikan produksinya. Tangulin, sebagai Saint Craftsman, menjadi lebih terampil seiring berjalannya waktu. Tugas mengangkat baju besi perang sangat berarti baginya. Untuk memastikan hasil yang sempurna, dia harus mencurahkan semua perhatiannya selama penempaan. Meskipun dia melakukan penempaan dengan mudah, keterampilan penempaannya yang berhasil memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia tempa sekarang.
Dunia di luar sedang dalam pergolakan besar, namun hanya ada sekelompok pemuda yang mengangkat diri mereka dengan kekuatan penuh di dalam gunung ini. Dalam bahasa Mindu, ini adalah ibu kota Provinsi Federasi Douluo dan pernah menjadi kota terbesar kedua di benua yang hanya didahului oleh kota Shrek. Saat ini, itu adalah kota terbesar di benua itu setelah kota Shrek dihancurkan. Suasana Mindu tegang akhir-akhir ini. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kejadian kota Shrek yang dihancurkan oleh warganya. Master jiwa jahat membenci Akademi Shrek karena menekan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Sekte Tang yang terus-menerus mengirim pejuang Battle Soul Hall untuk melenyapkan master jiwa jahat di benua itu. Bagaimana dengan tempat yang menduduki peringkat ketiga di antara tempat paling menjijikan? Itu tidak lain adalah ibu kota benua Douluo, kota Mindu. Banyak warga memilih pindah ke desa-desa dan kota-kota kecil setelah serangan teroris karena mereka khawatir akan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, mereka mengkhawatirkan situasi politik. Parlemen Federasi mengumumkan pembubarannya, sehingga pemerintah berada dalam situasi disfungsional. Berikutnya adalah perombakan parlemen, sementara pencarian besar-besaran dan pembalasan terhadap serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Master Jiwa Jahat dilakukan. Kultus Roh Kudus sepertinya telah memperkirakan kemungkinan pembalasan. Setelah serangan teroris, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi, meskipun pasukan federasi penuh pengabdian untuk pencarian, mereka tidak dapat menemukan apapun. Perombakan parlemen akhirnya selesai setelah 3 bulan. Fraksi Elang yang menganjurkan perang menduduki posisi pengendali. Wargat Hall mengamankan 7 kursi di parlemen federal sementara kursi militer bertambah sepertiga. Setelah perombakan parlemen selesai, banyak keputusan pemerintah diadopsi untuk menegakkan kebijakan non-peredaan terhadap pemujaan Roh Kudus. Siapapun memiliki otoritas untuk membunuh master jiwa jahat saat melihatnya. Orang tersebut akan diberi hadiah besar oleh federasi setelah pembunuhan diverifikasi, sementara mereka yang memberikan informasi kepada federasi juga akan diberi hadiah. Secara bersamaan, parlemen memutuskan untuk memperpanjang keterlibatan Wargat Hall sambil memperluas kekuatan militer untuk melakukan serangkaian operasi lanjutan yang ditargetkan pada kultus Roh Kudus. Namun, tugas terpenting adalah memastikan perdamaian terjadi di antara masyarakat. Parlemen federal memberi wewenang kepada tentara untuk memasang peralatan pendeteksi paling canggih di semua kota besar dan untuk melakukan pemindaian menyeluruh di setiap kota sehingga setiap potensi ancaman akan dinetralkan. Dengan berbagai langkah pengamanan yang diterapkan, situasi benua Douluo secara bertahap menjadi stabil setelah ledakan dahsyat di kota Shrek 6 bulan lalu. Hanya kawah besar yang tersisa di tempat yang dulunya kota Shrek. Yang mengejutkan kebanyakan orang adalah bahwa tanggapan Sekte Tang terhadap ledakan itu suam-suam kuku. Faktanya, rombongan Sekte Tang lainnya di kota-kota besar ditutup berturut-turut. Rombongan teknologi Sekte Tang era Dasling yang dikelola langsung oleh Sekte Tang ditutup sepenuhnya. Semuanya diam. Sekte yang dulunya paling kuat di benua itu tampaknya merana setelah pukulan hebat dari ledakan itu. Yang pasti, itu adalah situasi yang tidak diinginkan kebanyakan orang. Ada beberapa lulusan Akademi Shrek yang dengan sungguh-sungguh menyuarakan pandangan mereka untuk membalas dan membangun kembali Akademi. Beberapa orang juga mengusulkan kepada Parlemen Federal yang baru untuk membangun kembali kota Shrek. Namun, belum ada rencana seperti itu saat ini, karena mereka tidak dapat menangani masalah ini dalam waktu singkat. Wilayah yang seharusnya menjadi kota Shrek tetap menjadi lubang kawah besar. Saudari, menurutmu apakah federasi akan membangun kembali Akademi Shrek? Sensing bertanya pada adik perempuan peringkat 2 bintangnya yang berdiri di sampingnya. Sen Yue didorong ke panggung depan oleh militer untuk menjadi salah satu perwira militer penting dari fraksi muda. Dia juga memenuhi syarat sebagai anggota parlemen setelah pemilihan ulang. Sementara itu, dia dipindahkan kembali ke militer untuk memegang posisi penting. Sen Yue mengerutkan kening. Ini akan sulit untuk dilakukan. Selain itu, apa yang akan terjadi bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali? Fondasi Shrek hilang, Paviliun Dewa Laut juga hilang. Bahkan jika Akademi Shrek dibangun kembali, itu tidak akan menjadi akademi terbaik di benua itu seperti semula. Meskipun Letnan Jenderal ini berasal dari Akademi Master Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran yang dianggap sebagai saingan Akademi Shrek, dia masih berduka atas kehilangannya ketika dia mengetahui bahwa akademi teratas di benua itu dilenyapkan. Dalam arti tertentu, kota Shrek adalah salah satu ikon demokrasi di benua Douluo. Tempat yang independen, namun netral seperti itu menyusahkan pemerintah. Meskipun demikian, ia memainkan peran penting yang melindungi hak-hak demokratis rakyat biasa dan banyak kelompok lainnya.
Kontrol pemerintah federal atas benua tidak diragukan lagi akan lebih mudah sekarang setelah Shrek pergi. Namun, sistem check and balance yang lemah tidak akan sehat untuk pembangunan jangka panjang benua itu. Shen Yue bukan dari fraksi elang militer, tapi dia dari fraksi Dove yang menganjurkan mempertahankan benua dari yang lain. Serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya membawa fraksi elang berkuasa dalam sisik besar. Namun, fraksi Dove juga berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan memperoleh beberapa wilayah di mana dia dikerahkan oleh fraksi Dove. Shen Yue merasa sangat khawatir karena dia takut stabilitas benua di masa depan akan terpengaruh setelah fraksi elang menduduki posisi komando. Sebagai seorang perwira militer berpangkat tinggi, dia menyadari perbedaan pendapat tentang penyatuan planet ini. Benua Doulo telah memimpin bersama dengan teknologi jiwanya. Shen Xing menatap adik perempuannya yang cemberut, tapi pikirannya sudah melayang ke angkasa. Dia ingat wajah itu dengan jelas di benaknya. Dia tidak akan pernah melupakan pria yang muncul dalam mimpinya hampir setiap malam selama periode itu. Apakah dia sudah mati? Apakah dia mati dalam ledakan kali ini? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam padanya sekarang. Namun, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Baru-baru ini, dia mengalami depresi dalam waktu yang lama. Seorang pria dan seorang gadis bergandengan tangan saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang luas. Sosok mereka ramping dan tinggi tetapi fitur wajah mereka biasa. Pria muda itu tingginya lebih dari 1,9 meter dengan sepasang lengan panjang, pinggang ramping, dan bahu lebar. Gadis muda itu juga memiliki sosok yang sangat tinggi dan langsing, terutama kakinya yang panjang dan indah. Satu-satunya kekurangan adalah kulitnya terlihat pucat sedangkan penampilannya cukup biasa. Di sini, pria muda itu menunjuk ke sebuah kedai teh saat dia membimbing gadis muda itu ke arahnya. Gadis muda itu membuka mulutnya untuk mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia tidak bisa menahan cibiran bibirnya seolah-olah dia merasa tidak puas. Seorang pelayan langsung menyambut mereka saat mereka masuk ke kedai teh. Meja untuk 2 orang. Pemuda itu mengangguk dan berbicara, "Kami ingin minum teh dah Hong Pao." Pandangan pelayan berubah sedikit, "Berapa kali Anda ingin teh diseduh?" Pemuda itu menjawab, 3 kali akan menyenangkan. Ini akan menjadi hambar jika terlalu banyak direndam. Tentu, silakan ikuti saya. Pelayan berbalik dan berjalan ke atas saat mengatakan itu. Pemuda dan gadis muda itu mengikuti di belakang saat mereka naik ke atas. Pelayan tidak berbicara lagi tetapi membimbing mereka ke lantai 2. Mereka berjalan sampai ke ujung koridor ketika dia mengetuk dinding dengan lembut. Dindingnya retak terbuka untuk membuka pintu. Pelayan memberi isyarat agar mereka melanjutkan. Pria muda itu menarik gadis muda itu saat mereka masuk ke kamar. Itu adalah kedai teh di dalam. Ada seseorang yang duduk bersila di atas bantal terburu-buru di belakang meja teh sambil menyeduh tehnya. "Silakan duduk," katanya dengan tenang.